Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi dalam program Ziswaf Lifestyle. Ini tentang bekal orang hidup untuk menghadapi kematiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku, ketiga hal itu sekaligus menjadi bekal kematian setiap orang. Artinya, kita yang masih hidup harus menyiapkan ketiga hal itu sebagai bekal menghadapi kematian kita. Banyak orang berpikir dan bekerja keras untuk mempersiapkan kehidupan yang baik. Namun banyak pula yang lupa untuk berpikir dan bekerja keras mempersiapkan kematian yang baik. Sudahkah kita menyiapkan ketiganya? Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya sedekah yang pahalanya terus mengalir. Bukan sekedar sedekah biasa. Sedekah jariyah berbeda dengan sedekah biasa. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedekah biasa misalnya memberikan makan kepada orang, menyantuni fakir miskin, atau misalnya orang di pinggir jalan meminta-minta lalu kita beri dia uang, itu adalah kategori atau termasuk dengan sedekah biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan sedekah jariyah, para ulama hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sebutkan itu tidak lain adalah wakaf. Wakaf adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, misalnya orang menyedekahkan atau mewakafkan tanahnya, lalu di atas tanah itu ada yang membangunkannya untuk masjid, madrasah, pesantren, sekolah, rumah sakit, atau jalan umum. Tanah dan bangunan yang diwakafkan itu selamanya akan memberikan manfaat dan mengalirkan pahala terus-menerus. Bayangkan, di atas tanah itu ada masjid, lalu masjidnya digunakan setiap saat untuk sholat. Berapa orang yang sholat dalam masjid itu dalam sehari? Bagaimana kalau masjid itu digunakan selama puluhan, bahkan ratusan tahun orang sholat di dalamnya? Berapa pahala yang akan mengalir kepada orang yang telah berwakaf tanahnya dan bangunan masjidnya? Bayangkan pula di atas masjid itu digunakan untuk mengaji, atau digunakan untuk taklim, pengajian-pengajian, atau digunakan untuk belajar, apapun ia. Tapi yang jelas, semua aktivitas ibadah yang ada di dalam masjid itu selama sekian tahun, pahalanya tetap mengalir kepada yang wakaf, wakaf tanah ataupun wakaf bangunannya. Bayangkan pula misalnya jika kita membangun sebuah pesantren, sebuah kelas, lalu di pesantren itu digunakan untuk belajar. Berapa orang yang belajar di pesantren itu? Berapa orang yang belajar di kelas itu? Pahalanya akan terus mengalir kepada yang berwakaf. Jika ada satu saja anak yang belajar membaca dan menghafal Al-Quran, maka pahala membaca dan menghafalnya itu mengalir kepada yang wakaf. Bagaimana jika jumlah yang belajar itu banyak? Ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Dan bagaimana jika
pembelajaran itu berlangsung selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, seperti halnya Al-Azhar University di Kairo yang usianya telah lebih dari 1000 tahun menjadi tempat belajar generasi muda muslim sepanjang masa. Berapa pahala yang akan mengalir kepada orang yang telah berwakaf, baik wakaf tanahnya, wakaf bangunannya, ataupun wakaf sarana prasarana pembelajaran yang ada di sana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana jika kelak anak-anak yang setelah selesai belajar di situ lalu mengajarkannya kembali kepada orang lain, dan bukan satu yang diajarkan, banyak, maka pahala yang belajar, yang mengajarkan, dan yang ikut belajar dari yang mengajarkan itu semuanya akan mengalir kepada orang yang telah ikut berwakaf. Jika di sana dipelajari ilmu-ilmu ekonomi, lalu ia berhasil tumbuh menjadi seorang saudagar dengan ilmunya itu, lalu kemudian mempekerjakan ratusan atau mungkin ribuan karyawan, itu artinya ia menghidupi ratusan dan ribuan keluarga karyawan itu. Berapa jasa dan pahalanya, itu semua didapatkan karena ia telah mendapatkan ilmu dalam pesantren atau sekolah atau perguruan tinggi, yang itu semua didapatkan dari wakaf. Itulah wakaf yang pahalanya terus mengalir kepada orang yang berwakaf sepanjang masa. Saudaraku yang dirahmati Allah, atau dari madrasah itu lahirlah seorang dokter. Kemudian setelah menjadi dokter, ia mengobati banyak orang. Dan ada di antara yang diobati itu adalah seorang alim, seorang guru mengaji, yang kemudian guru mengajinya itu mengajarkannya kembali kepada orang lain. Maka pahala dokter, pahala guru mengaji yang diobati oleh dokter tadi, semuanya mengalir kepada yang telah berwakaf. Itulah wakaf, sekali lagi, ia adalah sedekah jariah, sedekah yang akan terus mengalirkan pahala kepada orang yang telah melakukannya. Saudaraku, wakaf inilah yang pertama kali akan menolong kita saat kematian datang. Ibarat kata, pada detik kematian seseorang telah tiba, maka pada detik itulah argu sedekah jariahnya akan mengalir. Maka dari itu, seorang imam ahli hadis, Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh seorang muridnya tentang siapakah orang yang paling berbahagia, dijawab oleh beliau, orang yang paling berbahagia adalah orang yang ketika nafasnya telah berhenti, pahalanya masih tetap mengalir. Inilah yang dirindukan oleh setiap jiwa yang beriman. Bahkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa saat ajal telah tiba, setiap jiwa meminta untuk ditangguhkan waktunya kepada Allah meskipun hanya sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematianmu. Infakkanlah apa yang telah Allah berikan pada kita sebelum datang kematian menghampiri kita. Jangan sampai kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan untuk menunda atau menangguhkan sebentar saja ajal ini, maka pasti aku akan bersedekah
dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang ajal atau kematian menghampiri salah seorang di antaramu. Lalu ia berkata, menyesal kepada Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda sebentar saja ajalku, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Al-Munafikun ayat 10. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan pada kita bahwa jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai detik-detik ajal menghampiri kita, kita mengatakan kepada Allah dengan penyesalan, bisa enggak ya Allah, tunda sedikit ajal ini untuk waktu yang akan datang. Mengapa kita meminta penundaan ajal? Ternyata kita meminta agar kita diberi kesempatan untuk bersedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata setiap orang minta ditunda kematiannya supaya ia tetap bisa bersedekah. Ayat ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup agar selalu ingat kepada Allah dengan bersedekah. Karenanya ayat sebelum ini mengingatkan kita agar jangan sampai harta dan anak-anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian itu, sungguh merugilah ia. Bersedekah, berzakat, berwakaf, berinfak, dan lain sebagainya itu adalah bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lupa berzakat, mungkin dia lupa mengingat Allah, atau bahkan bisa jadi ia lupa dengan adanya hari kiamat. Dikira hartanya itu akan membuatnya kekal. Yahsabu anna malahu akhladah. Ia mengira bahwa hartanya akan membuatnya kekal. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Harta tidak akan membuat ia kekal. Dalam ayat lain Allah juga menyinggung kita tentang orang-orang yang tidak melupakan Allah, tidak melupakan mengingat Allah dengan kesibukan, dengan perdagangan, bahkan ia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauma tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari di mana hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, berarti kita semuanya, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai harta, anak-anak, pangkat, jabatan membuat kita lupa mengingat Allah, membuat kita lupa untuk bersedekah, membuat kita lupa untuk berinfak, bahkan membuat kita lupa untuk menunaikan zakat. Dan yang demikian itu pada akhirnya akan menjadi penyesalan kita pada hari akhir kelak.
Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, selain sedekah jariah atau wakaf, bekal lain yang perlu kita bawa untuk menghadapi kematian adalah ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, lalu muridnya pandai membaca Al-Quran, sehingga setiap kali murid itu membaca Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir kepada gurunya. Itulah ilmu bermanfaat. Apalagi kalau muridnya itu mengajarkannya lagi kepada murid-murid yang lain dan seterusnya. Sehingga semua pahalanya, pahala murid itu mengaji dan pahala dari murid itu akan mengalir pula kepada sang guru. Itulah ilmu yang bermanfaat. Atau orang yang mengajarkan ilmu kedokteran atau pengobatan. Ketika ilmunya itu diamalkan, maka pahalanya akan mengalir kepada yang mengajarkannya. Atau orang yang mengajarkan ilmu dagang, lalu muridnya pandai berdagang dan sukses menjadi saudagar, maka pahalanya mengalir kepada guru. Itulah ilmu yang bermanfaat. Saudaraku yang berbahagia, termasuk para orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan semua hal-hal baik kepada anaknya. Lalu dengan ajaran-ajarannya itu, ia tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadi pribadi yang punya peran di dalam mengingatkan orang banyak akan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka pahalanya, pahala kebaikan anak itu, pahala kebaikan yang telah ia lakukan untuk orang lain, semuanya mengalir kepada orang tua yang pertama kali mengajarkannya. Itulah ilmu yang bermanfaat, bekal yang telah orang tua berikan kepada anak-anak menjadi bekal ia menghadapi kematian. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, nah, menyangkut kepada bekal ketiga yang akan dibawa mati adalah anak soleh yang mendoakan. Ada dua pengertian dalam hal ini, yaitu anak kandung dan bukan anak kandung. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis itu waladun salihun, bukan al-waladu al-salihu, tapi waladun salihun. Artinya adalah anak yang soleh, bukan anaknya yang soleh. Jadi tidak harus anak kandung, bisa anak siapa saja, asalkan ia mau mendoakan orang yang telah meninggal, insya Allah doa dan pahalanya akan sampai kepada orang yang telah meninggal itu. Apa artinya? Orang-orang yang telah meninggal dunia itu sangat membutuhkan doa dari anak-anak dan keluarganya. Syukur-syukur pula banyak orang lain yang ikut mendoakannya setelah kematiannya. Orang-orang yang dulu dibantunya semasa hidup, orang-orang yang ia terkesan dengan kebaikan-kebaikan yang ditebarkannya semasa hidup, pada saat kematiannya akan ikut mendoakannya. Itulah doa anak soleh yang mendoakan orang-orang yang telah mati. Apa sebabnya? Sebabnya adalah doa-doa yang masih hidup ini untuk orang yang telah mati dapat menolongnya di alam barzah dan dapat menolongnya dari siksa kubur, melapangkan kuburnya, menerangi kuburnya, dan insya Allah doa-doa itu juga akan dapat mendatangkan rahmat Allah di alam kubur. Karena itu, saudaraku, dimanapun berada, siapkanlah 3 bekal untuk menyambut datangnya kematian yang pasti akan datang. Sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dengan ketiganya itu, kita akan abadi, meskipun kita telah mati. Ada orang hidup seperti orang mati, yaitu orang hidup yang semasa hidupnya tak banyak berbuat dan menghasilkan karya. Namun ingat, banyak orang mati seperti orang hidup, yaitu orang mati yang semasa hidupnya banyak berbuat dan melakukan banyak amal soleh, menghasilkan karya-karya abadi yang bermanfaat bagi orang banyak, sehingga meskipun ia telah meninggal, nama
jasa, dan kebermanfaatannya akan terus dikenang orang sepanjang masa. Tentu saja pahalanya yang abadi akan terus mengalir kepadanya. Sekali lagi, bekalilah diri kita dengan wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang terus mendoakannya. Semoga dengan ketikanya kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah, jangan lupa tonton terus Ziswaf Lifestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.